Episode 3 Study Group bergulir kembali dengan Han Gyeong yang bertanya kepada seseorang tentang Pihan Ui, tetapi ia diperingatkan untuk berhenti menyelidikinya. Menurut sumber yang enggan disebut, menyelidiki Pihan Ui dapat menyebabkan kematiannya. Anehnya, Pihan Ui memutuskan untuk muncul sebelum Han Gyeong. Sementara itu, Gamin dan Sehyeon memulai pencarian mereka untuk mencari tahu siapa Jiwoo dan mengapa dia ingin bergabung dengan kelompok belajar. Ternyata Jiwoo adalah saudara kembar Hyunwoo tetapi tidak mendaftar untuk kelompok belajar. Sahabatnya, Hewon, melakukan ini untuk melindungi Jiwoo dari para pengganggu. Sayangnya, seorang pria bernama Gyujin mengambil video Hyunwoo merampok sebuah toko dan telah menggunakannya untuk mengancam Jiwoo agar tunduk. Gyujin juga berbohong kepada Hyunwoo, merampoknya, dan menjebaknya dengan pinjaman. Pada saat itu, Hyunwoo mengira dia dirampok dan pergi ke Gyujin untuk meminta pinjaman, tidak tahu bahwa Gyujin adalah perampoknya. Setelah melihat Jiwoo dan menyaksikan sendiri bagaimana Gyujin dan pacarnya menindasnya, Gamin terpaksa turun tangan. Tentu saja, Hewon juga memohon bantuannya dan meyakinkannya bahwa Jiwoo akan bergabung dengan kelompok belajar jika para penindasnya berhasil ditangani. Untuk membantu Jiwoo, Gamin memulai misi berisiko tinggi di komite disiplin. Menurut Sehyeon, komite disiplin lebih seperti kelompok mafia yang disetujui sekolah. Tidak ada yang berani melawan mereka, dan Sehyeon khawatir Gamin sedang dalam misi mematikan. Namun, dia setuju untuk membantu. Gamin menyelinap ke kantor komite disiplin dan menemukan dua anak laki-laki lain sedang mencari video pemerasan. Gyujin menemukan dua anak laki-laki yang usil itu dan menghajar mereka sebelum akhirnya memutuskan untuk mengunggah video itu ke internet. Mendengar hal ini, Gamin terpaksa bertindak. Dia keluar dari tempat persembunyiannya dan bertarung untuk mendapatkan USB. Dia mengelabui Gyujin agar berpikir bahwa dia lebih kuat dan menerima beberapa pukulan untuk mendapatkan USB. Setelah mengamankan USB, dia menghajar Gyujin dan pergi. Sayangnya, anggota komite disiplin lainnya tiba sebelum Gamin sempat pergi. Perkelahian hebat lainnya terjadi, dan Sehyeon serta Hewon khawatir bahwa Gamin terlalu kuat. Saat Gamin berhadapan dengan anggota komite disiplin, Hewon dan Sehyeon mencoba mencari cara untuk membantu. Jiwoo mendengar mereka dan kesal karena tidak ada yang memberitahu apa yang terjadi. Dia telah bersembunyi demi saudaranya, tetapi dia sudah tidak bisa berpura-pura lemah lagi. Di tempat lain, Han Gyeong bertemu dengan Pihan Ui dan mencoba meyakinkannya untuk melepaskan Hyunwoo. Seperti yang diharapkan, Pihan Ui menolak untuk menerima kesalahan apapun dan memperingatkan Han Gyeong untuk melupakan semuanya. Namun, Han Gyeong menolak untuk menyerah, yang menurut Pihan Ui menarik. Kembali ke komite disiplin, Gyujin menyadari bahwa video itu sudah diunggah ke hard drive-nya dan bergerak untuk mengunggahnya. Untuk menghentikannya, Gamin mencuri hard drive dan mulai berlari. Sehyeon dan Hewon mengikutinya dari dekat, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya. Tentu saja, Gyujin dan anak buahnya juga mengejar mereka. Gamin tersandung kabel, dan hard drive jatuh tepat di bawah kaki Sehyeon. Sehyeon mengambil hard drive dan berlari ke atap. Dia berhasil menghancurkan hard drive dengan melemparkannya dari atap. Sayangnya, Gyujin berhasil menyusulnya, tetapi Jiwoo campur tangan dan memberi Gyujin pukulan seumur hidupnya. Sementara itu, Gamin secara tidak sengaja menjatuhkan USB, dan Hewon mencoba untuk mengambilnya. Namun, Mihe, salah satu pengganggu, berhasil mengambilnya terlebih dahulu. Kali ini, Hewon menolak untuk diganggu dan menyerang Mihe untuk mengambil USB tersebut. Sayangnya, keberhasilan mereka tidak bertahan lama karena Hyunwoo datang setelah mendengar dari Pihan Ui bagaimana Gyujin mempermainkannya. Pihan Ui memberi Hyunwoo pisau dan mendorongnya untuk membunuh Gyujin. Hyunwoo tiba di sekolah dengan tekad untuk membunuh Gyujin, tetapi Han Gyeong campur tangan dan ditikam. Sebelum pingsan, Han Gyeong berjanji untuk membantu Hyunwoo. Semua siswa terkejut saat menyaksikan kejadian itu. Gamin bergegas menemui Han Gyeong dan membawanya ke rumah sakit. Setelah operasi, Han Gyeong menyambut Jiwoo dan Hewon ke kelompok belajar. Jiwoo merasa sedih tentang kakaknya karena mereka selalu bergantung satu sama lain tetapi menyadari bahwa dia melakukan kesalahan. Keesokan harinya, Gamin dan anggota kelompok belajar memulai pertemuan pertama mereka. Gamin bersemangat. Sementara itu, polisi membawa Pihan Ui untuk diinterogasi. Namun, mereka tidak menahannya terlalu lama. Episode berakhir dengan siswa lain, Tai-oh,
yang menyatakan perang terhadap Gamin setelah mendengar tentang pertarungan legendarisnya. Awalnya, Gamin tidak tertarik sampai anak buah Taeho membawa Lee Joon. Lee Joon berharap untuk bergabung dengan kelompok belajar, tetapi Taeho merobek surat lamarannya. Marah, Gamin melompat dari jendela ruang kelas lantai 3 dan mendaratkan pukulan yang membuatnya pingsan pada Taeho. Episode 4 Study Group dimulai dengan cerita latar belakang Lee Joon. Ia bergabung dengan sekolah menengah teknik Yusung karena ia ingin menjadi jago berkelahi. Ia selalu ingin membalas budi seorang teman lamanya yang melindunginya saat ia masih kecil. Sayangnya, teman tersebut kemudian bergabung dengan geng dan menjauhkan Lee Joon. Ironisnya, dia sangat buruk dalam hal itu. Alasannya bergabung dengan kelompok belajar adalah karena dia ingin belajar cara bertarung dari Gamin. Namun, Gamin menolak untuk mengizinkannya masuk ke kelompok kecuali dia setuju untuk belajar. Untuk menunjukkan ketulusannya, Lee Joon setuju untuk mengikuti ujian matematika sementara yang lain mengunjungi Han Gyeong di rumah sakit. Saat Lee Joon mengerjakan ujian, seorang pria lain mendekatinya dan bertanya apakah dia Gamin. Lee Joon berbohong bahwa dia memang Gamin dan dibawa pergi. Pria itu, Jang Ho, membawanya ke gudang terpencil dan berjanji akan memberinya mobil jika ia lulus ujian geng Yeon Baek. Seperti yang diharapkan, Lee Joon gagal total. Gamin dan kelompoknya kembali ke sekolah dan mendapati Lee Joon sudah pergi. Mereka melihat ujiannya dan menyadari bahwa ia berhasil, tetapi bertanya-tanya di mana ia berada. Geonyeop datang dan memberitahu mereka bahwa Lee Joon telah diculik oleh geng tersebut. Gamin, Geonyeop, dan Jiwoo bergegas ke gudang untuk menyelamatkan Lee Joon, sementara Sehyeon dan Hewon menuju kantor polisi untuk melaporkan masalah tersebut. Gamin dan yang lainnya tiba dan mendapati Jang Ho sedang memukuli Lee Joon karena berbohong tentang identitasnya dan gagal dalam ujian. Perkelahian sengit lainnya terjadi, dan sekali lagi, Gamin menipu Jang Ho agar berpikir bahwa dia lebih kuat. Melihat Gamin dipukuli membuat Jiwoo khawatir mereka mungkin kewalahan. Namun, pada saat yang tepat, Gamin mengungkapkan strategi rahasianya dan menghajar Jang Ho hingga babak belur. Pada saat yang sama, detektif Taiman mulai mencurigai adanya korupsi di kantor polisi. Ia mempertanyakan mengapa Han Ui segera dilepaskan tanpa diinterogasi, tetapi atasannya memintanya untuk tidak melihat. Detektif Taiman juga khawatir bahwa Han Gyeong mungkin dalam masalah serius. Sepertinya ia tahu apa yang terjadi padanya setahun yang lalu. Setelah Hewon dan Sehyeon melaporkan insiden Lee Joon, polisi bergegas menangkap Jang Ho dan anak buahnya. Taiman memberikan kartu namanya kepada para siswa dan menyarankan mereka untuk menghubunginya jika mereka mendapat masalah lagi. Namun, Geonyeop pergi untuk mengejar salah satu anggota geng yang pergi setelah menyebutkan kematian ibunya. Saat situasi di sekolah memanas, Han Ui terus merencanakan cara untuk membuat keadaan semakin kacau. Sementara itu, kelompok belajar menyiapkan grup pesan dan menyambut Lee Joon. Seiring berjalannya waktu, mereka memulai sesi kelompok belajar dan terus saling mendukung. Setelah pulih, Han Gyeong kembali ke sekolah dan bertemu dengan kepala sekolah. Ia menegurnya karena mengabaikan keterlibatan Han Ui dan menulis laporan resmi tentang hal itu. Kemudian, dia bertemu dengan para siswa kelompok belajar dan memberitahu mereka tentang perjalanan mendatang ke sekolah lain. Dia berharap para siswa akan belajar lebih banyak tentang cara mengelola kelompok belajar dan mengajak mereka mengunjungi sebuah sekolah di Seoul. Karena bersemangat, para siswa mengenakan pakaian terbaik mereka dan bertemu pada hari perjalanan. Sayangnya, Gamin terlambat, dan Jiwoo secara tidak sengaja mengiriminya nama sekolah yang salah.